mendesain karakter morfologi tanaman jagung yang bermutu dan unggul. Tanaman jagung, Zeamais, merupakan tanaman serealia, berumah satu. Di mana letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina, tetapi masih dalam satu tanaman. Tanaman jagung adalah tanaman multifungsi yang memiliki banyak kegunaan, dan hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Oleh karena itu jagung mempunyai arti penting dalam pengembangan industri di Indonesia, karena merupakan bahan baku untuk beberapa industri. Dengan demikian, semakin berkembangnya industri di Indonesia, maka kebutuhan akan jagung pun semakin meningkat. Karakter morfologi tanaman jagung meliputi 1. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman merupakan indikator pertumbuhan. Tinggi tanaman jagung bervariasi, sesuai dengan kondisi lingkungan dan varietas. Cekaman kekeringan membuat pertumbuhan tanaman terhambat, serta kepadatan populasi dan status kesuburan tanah, juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman. 2. Letak tongkol. Letak tongkol jagung merupakan salah satu karakter morfologi dan parameter pertumbuhan yang penting untuk tanaman jagung. 3. Lingkar batang. Batang merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai media transportasi zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Oleh karena itu karakter batang merupakan karakter yang penting bagi pertumbuhan tanaman. 4. Jumlah daun. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah daun jagung umumnya 12-22 helai, dan akan bertambah sesuai tinggi tanaman. Berarti semakin tinggi tanaman, memiliki potensi bertambahnya jumlah daun. 5. Panjang helaian dan pelepah daun. Helaian daun merupakan bagian daun yang memanjang seperti pita dengan ujung meruncing, sedangkan pelepah daun berfungsi membungkus batang dan melindungi buah. Panjang pelepah daun akan bertambah seiring dengan pertambahan panjang helaian dan tongkol jagung. 6. Lebar daun. Lebar daun jagung sangat penting untuk proses fotosintesis. Panjang daun berkorelasi dengan lebar daun pada setiap varietas, artinya pertambahan panjang daun diiringi dengan pertambahan lebar daun. 7. Arah helaian dan sudut aksila. Arah helaian daun dan sudut aksila, atau sudut antara helaian daun dan batang, merupakan karakter morfologi daun jagung, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, arah helaian daun dan sudut aksila ini selain varietas, juga dapat dipengaruhi oleh fototropisme. 8. Bentuk ujung daun jagung. Bentuk ujung daun tanaman jagung pada umumnya terdiri dari 5 kategori. Dari runcing, agak bulat, bulat agak tumpul, hingga tumpul. 9. Pewarnaan antosianin. Akumulasi pigmen antosianin dalam daun dapat dipicu oleh sejumlah stresor lingkungan dan antropogenik yang berbeda, seperti paparan ultraviolet, luka, infeksi patogen, cahaya tinggi, dingin, polusi, stres osmotik, dan defisiensi nutrisi, dan status pH tanah. Artinya semakin tinggi stresor lingkungan, maka akumulasi antosianin pada tanaman jagung juga semakin tinggi. 10. Panjang dan diameter tongkol. Panjang dan diameter tongkol berbeda pada setiap varietas jagung. Hal ini dipengaruhi cekaman lingkungan, terutama kekeringan. 11. Bobot tongkol jagung. Bobot tongkol merupakan parameter untuk hasil jagung yang dihasilkan, berbanding lurus dengan teknis budidaya dan cekaman lingkungan. 12. Biji, pipilan jagung. Jumlah biji per baris dan bobot 1000 butir adalah parameter produksi yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi berbeda dengan jumlah biji per baris. Jumlah biji per baris pada tongkol berbeda untuk setiap varietas, sesuai ekspresi genetik dari varietas, yang menyebabkan variasi terhadap bentuk dan ukuran biji jagung. Dengan penuh semangat, tanah kita rawat untuk masa depan. Petani dengan semangat membara, setiap tetes keringat jadi berkah dan manfaat.
terus melangkah. Bertani adalah hidup, dan hidup adalah cinta. Dengan semangat yang takkan pudar, dan tekad yang membara, kita terus berkarya di bumi tercinta.